Semua amalan masih kalah dengan tiga hal ini, penyebab kaya, penolak kemiskinan. Karena tiga hal ini berlaku umum untuk siapapun, baik yang muslim maupun non-muslim. Sehingga dikatakan bahwa semua amalan zikir dan doa masih kalah dengan tiga hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Muallim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa banyak sekali ulama-ulama muslim telah menjelaskan ada tiga hal yang mampu menyebabkan kekayaan, orangnya menjadi kaya raya dan mencegah kemiskinan. Siapapun orangnya, baik itu orang muslim maupun yang non-muslim, baik orang yang beriman maupun orang-orang kafir, asalkan mereka ini menjalankan tiga tip ini, tiga hal ini, maka dijamin menjadi orang-orang yang kaya harta dan akan tertolak dari kemiskinan. Walaupun orang Islam misalnya, dia memiliki amalan zikir dan doa ngebut, tetapi tiga hal ini salah, maka sulit dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya jangan menyalahkan Allah. Allah Maha Adil. Walaupun orang non-muslim sekalipun, asalkan dia melaksanakan tiga tip ini, tiga keadaan ini, maka dijamin akan menjadi kaya raya dan tidak akan miskin. Coba kita lihatlah, apakah negara-negara Islam yang mayoritas penduduk muslim ini kaya raya? Kan tidak, kan? Sedangkan banyak sekali orang-orang non-muslim yang mereka ini kan non-muslim tetapi kaya raya. Mengapa? Nah, karena memang melaksanakan tiga tip ini, tiga keadaan ini. Para ulama menjelaskan begini, salah satu asya'a bermula tiga sesuatu, tiga hal, tiga keadaan. Turithul ghina, turisu yang mewariskan oleh dia salah satu asya' al-ghina pada kekayaan. Wa tamna'u dan mencegah oleh dia salah satu asya' al-faqra pada kefakiran. Min sahibiha dari pemilik salah satu asya'. Jadi tiga hal ini kalau dijalankan maka menyebabkan kaya harta. Dan kalau ditinggalkan berarti akan fakir, begitu. Karena tiga hal ini kalau dijalankan akan kaya harta dan mencegah kemiskinan. Lalu tiga hal itu apa saja? Yang pertama, al-awwalu kaifiyatul fikri, wa tsani kaifiyatul amali, wa tsalitsu kaifiyatul roja'i. Apa itu artinya? Artinya begini. Al-awwalu yang pertama kaifiyatul fikri. Kaifiyatul fikri artinya tata cara berpikir yang positif. Positive thinking, husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada diri sendiri, husnudzon kepada orang, terutama husnudzon kepada Allah. Cara berpikir yang positif. Nah, kalau kita cara positifnya ini sudah berkurang, akhirnya menjadi negatif. Kalau sudah menjadi negatif, bagaimana bisa maju? Sedangkan harta kekayaan itu positif. Positif awalnya, ya kan? Nah, kalau ada orang-orang yang senantiasa berpikir negatif tentang kesuksesannya, ini tanda petik ya, dia harus memiliki cara pikir yang positif bahwa dia menjadi orang yang sukses. Coba
kita perhatikan di sekitar kita. Perhatikan orang-orang yang memang tidak sukses karena cara berpikirnya itu seolah-olah mandek, buntu begitu. Buntu sehingga tidak berpikir. Dia hanya ingin menikmati. Menikmati itu ya tidak ingin menjadi seorang yang produktif. Orang yang produktif itu senantiasa ingin berkarya, menciptakan segala sesuatu. Pikirannya positif. Dia tidak ingin berputus asa, tidak menyerah, tidak ingin diam saja. Dia senantiasa berpikir yang positif, tetapi jangan sampai hanya sekedar tamani. Tamani itu sangat dibenci oleh Allah. Tamani itu apa? Tamani itu berandai-andai. Orang yang selalu berpikiran positif, positive thinking, husnudzon billah, orang itu biasanya tidak mau tamani. Tamani berandai-andai. Orang yang senantiasa pikirannya positif, positive thinking, dalam bahasa Arabnya husnudzon billah, enggan untuk bertamani, enggan untuk berandai-andai. Enggak mau dia mengatakan seandainya saya begini, seandainya begitu, seandainya ini, seandainya itu. Hanya berandai-andai, bertamani, itu enggak mau. Mengapa? Orang yang pikirannya positif itu melihat segala sesuatu dengan cara realistis, real yang dia lihat. Karena yang real itu yang nampak. Tetapi dia memiliki cita-cita begitu. Tapi nggak mau berandai-andai. Antara cita-cita dengan berandai-andai itu dua hal yang berbeda. Wathali, dan yang kedua, athani kaifiyatul amali, yaitu tata cara beramal, tata cara bekerja. Nah, bekerja ini tidak harus di perusahaan, tidak harus di pabrik, tidak harus menjadi PNS, tidak. Yang dimaksud kaifiyatul amali ini, bagaimana dia ini bekerja, melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau dia itu respect terhadap lingkungan, ya lingkungan sekitar kanan kirinya, maka ini mampu menyebabkan rezeki itu lancar. Contoh misalnya, ada lampu pagi-pagi atau sampai siang hidup. Lah orang yang respect itu akan dimatikan walaupun bukan lampu miliknya. Karena dia menganggap, itu mubadir. Siang-siang kok ada lampu. Nah, misalnya nih ada batu di tengah jalan. Orang yang respect akan menyingkirkan batu di tengah jalan. Ada duri di tengah jalan. Ada sampah, ada seterusnya. Orang yang bekerja aktivitasnya itu selalu positif, ini mampu menarik rezeki. Berbeda dengan orang yang cuek is the best. Cuek is the best. Ada sampah kayak, ada air keran ngalir dibiarkan misalnya, ada listrik siang-siang hidup dibiarkan misalnya. Ini juga akan mencegah masuknya rezeki. Orang-orang yang senantiasa pikirannya tidak jalan dengan baik, itu akan tertolak rezekinya. Jadi itu penyebab kefakiran. Maka hilangkan penyebab kefakiran itu. Hilangkan penyebab kefakiran dengan cara bagaimana? Satu, pikirannya positif. Yang kedua, dia harus aktif melakukan segala aktivitas yang manfaat untuk siapapun. Wathalithu, dan yang ketiga, kaifiyatul roja'i, yaitu tata cara roja berharap kepada Allah. Bagaimana dia menaruh harapan kepada Allah? Berharap itu sekali lagi bukan berandai-andai. Dia melakukan banyak kegiatan yang manfaat. Dia rajin untuk ibadah. Dia rajin untuk sholat kalau yang muslim. Kalau yang non-muslim dia rajin melakukan amal dan kebaktian. Ini kalau ketiga-tiganya dijalankan, insya Allah dia akan menjadi orang kaya, sukses, dan tercegah dari kefakiran. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.